Selamat pagi sahabat GKPS TV yang kami cintai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau melayakkan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita melihat orang buta berjalan dengan baik, dengan lancar di jalan raya tanpa seorang penuntun? Apabila kita perhatikan, orang buta berjalan sendiri tanpa penuntun. Apalagi dia berada di sebuah tempat yang sama sekali belum pernah dijalaninya. Maka kemungkinan besar dia akan tersesat atau ia akan mengalami kesulitan. Bisa saja kakinya terantuk batu, atau kecebur ke paret, atau ditabrak mobil dan lain sebagainya. Orang buta tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian, tetapi dia harus dituntun oleh orang lain yang tidak buta, sehingga dia sampai kepada tujuan. Sebagai manusia biasa, kita juga adalah orang buta yang memiliki mata rohani yang gelap, sehingga kita tidak tahu kemana arah melangkah. Tidak bisa mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar, sehingga perjalanan hidup kita seringkali tidak tepat sasaran dan tidak tepat kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu sebuah kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya ada begitu banyak manusia tersesat di tengah jalan dan mengambil jalan sendiri karena menganggap bahwa itulah jalan yang benar. Lantas bagaimana? Kalau kita adalah orang yang buta rohani, bagaimana kita bisa melihat jalan kehidupan menuju kepada kehidupan kekal? Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan yang benar dan jalan menuju kepada kehidupan kekal pada waktu dia berada di dunia ini sebagai manusia, dan barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal. Tetapi mata rohani kita melalui kedatangan Yesus telah dibuka dengan keberadaannya di dunia ini. Namun sekarang Yesus tidak lagi berada di dunia ini secara daging, karena dia telah kembali ke sorga dan memerintah kerajaannya. Lalu kita bagaimana? Apakah mata rohani kita kembali buta dan menjadi gelap? Oh, tidak. Dia telah memperlengkapi kita dengan memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri, sehingga disebutlah Tritunggal, 3 tapi 1, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Saat ini, Roh Kudus adalah yang menyinari mata rohani kita, sehingga kita dapat melihat jalan yang benar, yang telah diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Dengan Roh Kudus, kita dapat melangkah dengan pasti, tanpa takut, dan tidak akan tersesat. Kita berjalan dengan tiada gentar akan adanya masalah, dengan adanya rintangan, tapi justru kita akan menjadi semakin peka terhadap dosa. Kita diajar mengenai kebenaran, dan kita selalu diingatkan tentang firman Tuhan yang telah pernah kita dengar. Roh Kuduslah yang menyertai kita sampai akhir zaman,
dan sampai kepada tujuan yang benar, yaitu kehidupan kekal. Kita harus bisa menerima Roh Kudus dan meminta kepadanya untuk mengisi hati kita, mengisi pikiran kita, serta menuntun langkah kita sehingga kita tidak tersesat. Mari, mintalah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Karena Roh Kudus inilah yang akan menyinari setiap langkah kehidupan kita. Roh Kuduslah Sang Penolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami berjalan di jalan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. GKPS